Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Gina Sasabila Salman. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok 4 Sastra Rusia akan mempresentasikan gagasan kreatif kami untuk memenuhi tugas UAS Kebudayaan Sunda. Gagasan kreatif kami sendiri berjudul Rumah Adat Panggung di Kampung Mahmud, upaya pelestarian pengetahuan tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan. Pada kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yakni Iqbal Lima Satrio, Dede Winda Hermia, Luciana Dewi Saifuddin, Patricia Fitriansah, dan saya sendiri, Adinda Gina Salsabila. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan coba menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang kami pilih, yakni terkait Kampung Mahmud. Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang berada di Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung ini terletak di pinggir Sungai Citarum dan berjarak sekitar 6 km dari Soreang. Kampung Mahmud ini masih memegang kuat adat istiadat setempat dan juga masih berpedoman terhadap nilai-nilai agama yang berlaku di sana. Permasalahan yang dihadapi oleh kampung ini tidak hanya terletak pada adat istiadat dan pengetahuan tradisional yang perlu untuk dilestarikan, tetapi juga terhadap perbedaan tingkat ekonomi di antara setiap keluarga di Kampung Mahmud. Permasalahan perbedaan tingkat ekonomi ini terlihat dari perbedaan penggunaan bahan dasar pembuatan rumah yang ada di kampung tersebut. Bagi mereka yang berada di golongan menengah ke atas, biasanya bahan dasar rumah yang digunakan adalah kayu jati. Sedangkan bagi mereka yang berada di golongan menengah ke bawah atau dapat dikatakan kurang mampu, biasanya mereka menggunakan bahan dasar semen karena dianggap lebih murah dibandingkan rumah yang berbahan dasar kayu jati. Padahal dalam lain sisi, penggunaan kayu dalam rumah adat di Kampung Mahmud ini sangatlah penting, karena terdapat kepercayaan dalam adat istiadat Kampung Mahmud bahwa rumah yang berbahan dasar kayu merupakan amanat dari leluhur, dan jika dilanggar akan mendapat ganjaran baik secara material ataupun imaterial. Di lain sisi, sebenarnya penggunaan rumah dengan bahan dasar semen ini bisa dikatakan karena kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis kayu yang bagus dan kokoh, serta memiliki harga yang terjangkau untuk menjadi dasar pembuatan rumah atau jendela. Untuk itu kami membuat gagasan kreatif ini. Selanjutnya terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari gagasan kreatif ini sendiri yang kami buat adalah apa adat istiadat yang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Kampung Mahmud, dan bagaimana adat istiadat tersebut mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat Kampung Mahmud. Sedangkan tujuan penelitian kami sendiri adalah yang pertama untuk mengetahui kepercayaan yang masih dipegang oleh masyarakat Kampung Mahmud. Sedangkan yang kedua adalah mengetahui pengaruh kepercayaan adat dalam aspek kehidupan masyarakat Kampung Mahmud. Halo, nama saya Iqbal Lima Satrio. Kampung Mahmud adalah kampung adat yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu di sekitar Soreang, di Kecamatan Mekarasih, Desa Mekarahayu. Desa Mahmud adalah desa yang memegang adat istiadat, terutama adat istiadat yang berbasis agama Islam. Di sana, para penduduknya mayoritas menggunakan rumah panggung, yaitu rumah yang beralaskan bilik bambu. Nah, di Kampung Mahmud itu sendiri ada 3 kategori rumah. Yang pertama rumah asli. Rumah asli itu mereka masih rumah panggung, yang dimana rumah panggung itu berbahan dasar kayu, terutama kayu jati. Yang dimana itu juga beralaskan bambu dan juga menggunakan bilik bambu atau walik dan sebagainya. Lalu yang kedua rumah sudah yang asli tapi sudah dimodernisasi. Nah, rumah ini tuh hanya dibedakan dengan alasnya saja, yaitu alasnya menggunakan kayu. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga yaitu rumah yang sudah modern atau sudah menggunakan tembok berbahan dasar semen dan sebagainya. Dan kebanyakan mayoritasnya adalah yang menggunakan seperti ini.
Kehidupan masyarakat di Kampung Mahmud sangatlah erat dan dekat terhadap nilai-nilai kehidupan, yakni nilai budaya, sosial, dan juga nilai agama. Masyarakat Kampung Mahmud sangat menjaga dengan baik dan juga melakukannya dengan sangat baik, baik adat istiadat maupun budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Namun, kendati demikian, ada beberapa masyarakat Kampung Mahmud yang nakal atau melanggar adat istiadat tersebut. Dengan demikian, karena mereka melanggar, pada akhirnya pun mereka mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensi ini bisa berupa rezeki yang tidak lancar, keluarga mereka sakit, dan sebagainya. Kehidupan di masyarakat Kampung Mahmud sangatlah dekat dengan nilai filosofis, terutama nilai filosofis yang berbasis dengan agama Islam, yaitu nilai tasawuf. Menurut informasi yang saya dapatkan, hal tersebut karena leluhur mereka atau nenek moyang mereka pada dasarnya adalah salah satu penyebar agama Islam di tataran Sunda, dan juga memang pada dasarnya pada awalnya Islam di tataran Sunda itu bermula di Kampung Mahmud itu sendiri. Dan juga dari gaya atau segi arsitektur rumah yang berada di Kampung Mahmud sangatlah erat dengan adat istiadat, terutama rumah panggung, yaitu rumah panggung yang berarsitektur Sunda. Rumah panggung ini memiliki bahan dasar kayu, terutama kayu jati, memiliki dinding dari bilik, dan juga berlantai atau beralaskan tapur atau bambu. Dan rumah itu sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, mengapa menggunakan kayu, bambu, dan sebagainya, itu karena untuk mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf atau kesederhanaan dan segi religius yang memang sangat dekat dan erat terhadap agama Islam. Saya Patricia Fitriansyah selanjutnya akan menjelaskan mengenai permasalahan budaya yang dihadapi. Adapun permasalahan budaya yang pertama adalah perbedaan tingkat ekonomi dari masyarakat Kampung Mahmud itu sendiri. Yang kedua, adanya perkembangan zaman yang mana pada saat ini rumah panggung dianggap kurang modern. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap informasi mengenai desain rumah panggung yang bergaya minimalis dan modern. Adapun tawaran solusi yang diberikan terbagi atas dua garis besar. Yang pertama dari segi ekonomi, yaitu membangun rumah panggung dengan biaya yang murah. Yang kedua dari segi modernisasi, yaitu membangun rumah panggung dengan desain minimalis modern. Perkenalkan, saya Dada Winda Hermia yang akan memaparkan mengenai solusi yang akan kami tawarkan untuk rumah kayu dari segi ekonomi agar bisa menjadi lebih murah. Pertama-tama yang kami lakukan adalah membuat kerangka model untuk contoh dengan ukuran yang sama, yaitu rumah kayu dengan ukuran 4x5 meter persegi. Lalu selanjutnya tentu saja kami harus mencari dan mensurvei harga-harga jenis kayu dan harga-harga bilik bambu agar mendapatkan harga yang lebih murah dari jenis kayu dan bilik bambu yang biasanya dipakai oleh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu selain dari kayu jati dan bilik bambu yang bercorak. Ketika harga dan jenis dari kayu dan bambu yang lebih murah telah kami tentukan, selanjutnya kami melakukan perhitungan dana secara keseluruhan yang akan kami habiskan untuk membuat rumah dengan ukuran 4x5 dengan harga versi lebih murah atau yang bisa menjadi solusi dari segi ekonomi. Untuk membuat rumah kayu dengan ukuran 4x5, bahan kayu yang diperlukan itu yaitu sekitar 160 meter kayu untuk papan atau alas dan sekitar 254 meter kayu persegian untuk keperluan tiang, galar, kampil, dan persegian. Dan solusi jenis kayu yang kami tawarkan itu ada kayu albasia, karena kayu ini bisa lebih murah dari kayu jati, yaitu dengan harga 15.000 sampai 20.000 per meter. Selain dari itu, kayu albasia ini juga memiliki kualitas dan keawetan yang tinggi, yaitu di rentan kelas 3 sampai 4. Kayu ini pun mampu bertahan sampai 10 tahun lamanya. Kelebihan lainnya yaitu kayu albasia ini memiliki serat yang melintang lurus, keras dan awet, dan tingkat penyusutannya yang rendah. Untuk bahan pembuatan rumah selanjutnya tentu saja diperlukan 14 lembar atau setara dengan 70 meter bilik bambu yang akan digunakan untuk keperluan dinding dan atap.
Biasanya masyarakat memakai bilik bambu dengan corak. Namun untuk kali ini kami menawarkan solusi untuk hanya memakai bilik bambu dengan motif biasa dengan harga Rp20.000 per meter. Solusi terakhir ini kami menyarankan agar usuk atau untuk bagian atas dari rumah tersebut itu dari yang semula biasanya memakai kayu menjadi memakai bambu dan membutuhkan 60 batang dengan diameter yang kecil, sehingga pengeluarannya pun bisa lebih sedikit karena harga bambu yang relatif lebih murah daripada harga kayu, yaitu sekitar Rp7.000 per batang. Setelah kita menghitung total biaya yang akan dihabiskan untuk membuat rumah kayu yang berukuran 4x5 dengan versi solusi yang kami tawarkan, yaitu hanya menghabiskan Rp7.010.000 untuk biaya kayu dan Rp1.820.000 untuk biaya bambu, sehingga total yang kami habiskan secara keseluruhan itu hanya Rp8.830.000. Jika dibandingkan dengan harga pembuatan rumah kayu salah satu masyarakat di Kampung Mahmud, harga ini tentu sudah lebih murah karena mereka relatif akan menghabiskan Rp19.080.000 untuk kayu dan Rp9.450.000 untuk bilik bambu. Dari sini tentu saja kita bisa menemukan perbedaan, kita bisa lebih hemat sekitar Rp19.700.000. Diharapkan solusi ini bisa mempermudah untuk masyarakat adat Kampung Mahmud tetap bisa membuat rumah adat kayu dengan harga yang lebih murah, terutama untuk masyarakat yang dengan golongan ekonomi yang lebih rendah. Nama saya Luciana Dewi. Untuk memodernisasi rumah kayu Kampung Adat Mahmud, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, membuat contoh kerangka rumah kayu. Yang kedua adalah mencari dan menentukan rumah kayu modern. Yang ketiga adalah mencari informasi kayu dan ukiran yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah menemukan jendela atau kusen-kusen rumah kayu yang berkualitas juga. Adapun jenis kayu yang dapat kami rekomendasikan adalah kayu jati. Jenis kayu ini memiliki tingkat kekerasan yang baik dan sifatnya tidak mudah lapuk dan berlubang. Realisasi harga tersendiri dapat dilihat di slide PPT ini. Jenis kayu yang kedua adalah kayu merbau. Teksturnya cukup keras dan stabil, memiliki tingkat kekerasan 1 dan tingkat awet 2. Realisasi harganya adalah Rp1.132.000 per meter kubik. Adapun kusen-kusen atau jendela yang dapat digunakan adalah yang memiliki ukiran. Ukiran dapat menambah keindahan pada rumah. Biasanya ukiran ini terdapat di dinding, pagar, tangga rumah, dan sebagainya.